Aliran sejarah hukum disampaikan oleh Dede Pera, Mulyana, Nurhayati, dan Muhammad Kelebihan dan kelemahan aliran sejarah hukum. Kelebihan pemikiran hukum dari mazhab sejarah adalah sikap tegas yang mengatakan bahwa hukum itu merupakan derivasi nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dalam kaitan itu, dapat diasumsikan bahwa hukum yang demikian akan mempunyai daya berlaku sosiologis. Oleh karena hukum pasti sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Tegasnya, satu-satunya sumber hukum menurut mazhab ini adalah kesadaran hukum suatu bangsa. Selanjutnya, kebaikan mazhab ini adalah ditempatkannya kedudukan hukum kebiasaan sejajar dengan undang-undang tertulis. Sikap semacam ini dapat mencegah kepicikan orang akan wujud hukum yang utuh.
Akan tetapi, pemikiran hukum mazhab ini juga mengandung beberapa kelemahan, yakni 1. Tidak diberikannya tempat bagi ketentuan yang sifatnya tertulis. Kedua, konsepsinya tentang kesadaran hukum sifatnya sangat abstrak, serta konsepsinya tentang jiwa rakyat tidak memuaskan banyak pihak. Ketiga, inkonsistensi sikap mengenai hukum yang terbaik bagi suatu bangsa. Bagian D. Kritik terhadap positivisme hukum. Kritik atas teori Austin dalam Friedman 1990 menyatakan bahwa hukum adalah tiap-tiap positif yang ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh seorang pribadi atau sekelompok orang-orang yang berwibawa bagi seorang anggota atau anggota-anggota suatu masyarakat politik yang berdaulat, di mana yang membentuk hukum adalah yang tertinggi. Menurut Huysbers 1995, kelemahan utama teori Austin terletak pada pandangan bahwa negara dan hukum adalah kenyataan belaka. Hukum dianggapnya tidak lain daripada perintah-perintah yang dikeluarkan oleh yang berkuasa dan yang biasanya ditaati. Hal ini berarti jika peraturan-peraturan tersebut secara de facto ditaati, peraturan-peraturan tersebut dianggap berlaku juga secara de jure. Hal ini menurut Huysbers tidak dapat dibenarkan. Menurut Huysbers, hukum yang sesungguhnya adalah hukum yang legal. Bagian E. Kontribusi hukum adat terhadap hukum nasional. Hukum adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah. Ada beberapa pengertian mengenai hukum adat. Yang pertama, menurut M.D. Jodiguno, hukum adat adalah suatu karya masyarakat tertentu yang bertujuan tata yang adil dalam tingkah laku dan perbuatan di dalam masyarakat demi kesejahteraan masyarakat sendiri. Kedua, menurut R. Supomo, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang meliputi peraturan hidup yang tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi ditaati masyarakat berdasar keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Yang ketiga, menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif di mana di satu pihak mempunyai sanksi, sedangkan di pihak lain tidak dikodifikasi. Yang keempat, menurut Surojo Wignodipuro, memberikan definisi hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis, yaitu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang, meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. Kedudukan dan peran hukum adat. 1. Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju kepada unifikasi pembuatan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengabaikan timbul atau tumbuhnya dan berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum. Kedua, pengambilan bahan-bahan dari hukum adat dalam penyusunan hukum nasional pada dasarnya berarti penggunaan lembaga-lembaga hukum adat yang dimodernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman, tanpa menghilangkan ciri dan sifat-sifat kepribadian Indonesianya. 3. Di dalam pembinaan hukum harta kekayaan nasional, hukum adat merupakan salah satu unsur, sedangkan di dalam pembinaan hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan nasional merupakan intinya. Dengan terbentuknya hukum nasional yang mengandung unsur-unsur hukum adat, maka kedudukan dan peranan hukum itu telah terserap di dalam hukum nasional. Sistem nagari di Sumatera Barat. Sistem adalah himpunan yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan, berketergantungan, saling mendukung, yang secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan. Pemerintahan nagari adalah cara orang-orang memerintah ataupun menjalankan kekuasaan yang diamanahkan kepadanya dalam sebuah tempat yang disebut dengan nagari. Maka secara sederhana, sistem pemerintahan nagari dapat diartikan sebagai himpunan daripada pemerintahan nagari dengan segala sub-sub pemerintahannya yang tergabung dalam sebuah lembaga yang memegang kekuasaan dalam sebuah nagari, yang mana lembaga yang satu saling berkaitan dengan lembaga yang lainnya.
Penyelenggaraan sistem pemerintahan nagari di Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar. Yang pertama, ada Niniak Mama. Niniak Mama adalah gelar sako yang diturunkan secara turun-temurun dalam satu suku dari nenek moyang terdahulu. Gelar ini diturunkan kepada kemenakan atau anak laki-laki dari saudara perempuan. Selama keturunan tersebut tidak terputus, maka gelar Niniak Mama tidak akan pernah terhenti. Dalam sistem pemerintahan nagari, Niniak Mama adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi dan memastikan bahwa nagari, baik itu pemerintahannya maupun masyarakatnya, tetap menjalankan adat istiadat dan tradisi nagari. Keanggotaannya merupakan Niniak Mama dari tiap-tiap suku yang ada di nagari tersebut. Yang kedua, Alim Ulama. Alim Ulama adalah sosok pemimpin yang religius. Alim Ulama merupakan seseorang yang paham dan tahu tentang agama lebih dalam dari pengetahuan masyarakat umum. Jikalau pengetahuan agamanya sama dengan masyarakat awam, maka ia belum bisa dikatakan sebagai alim ulama. Dalam sistem pemerintahan nagari, alim ulama juga merupakan sebuah lembaga yang berfungsi untuk merekomendasikan dan mengarahkan peraturan-peraturan nagari agar tidak melenceng dari ajaran agama Islam. Di samping itu, seorang alim ulama juga mempunyai tugas berdakwah dalam masyarakat nagari, seperti halnya Niniak Mama. Lembaga alim ulama juga tidak melakukan fungsi manajemen yang begitu ketat dalam menjalankan lembaganya. Akan tetapi memang agak memerlukan sedikit strategi dalam melakukan fungsi actuating atau penggerakan. Disebabkan pengaruh daripada globalisasi yang telah menyentuh lapisan masyarakat yang paling bawah, membuat kebanyakan masyarakat perlahan menjauh dari yang namanya kehidupan yang religius. Oleh sebab itu, lembaga alim ulama didirikan untuk tetap mempertahankan kehidupan yang berdasarkan kepada agama dalam masyarakat nagari. Yang ketiga, Cadiak Pandai. Cadiak Pandai merupakan orang yang selain memiliki kecerdasan otak atau cadiak, juga memiliki kemampuan dan keahlian khusus atau pandai. Cadiak Pandai merupakan orang-orang yang memegang dan menjalankan pemerintahan. Cadiak Pandai bukanlah gelar turunan seperti Niniak Mama. Untuk dapat dikatakan sebagai Cadiak Pandai, maka syarat utama yang harus dipenuhi selain terpelajar adalah terlibat langsung dalam kepemerintahan nagari. Jadi, semua orang yang terlibat dalam pemerintahan nagari dapat dikatakan sebagai Cadiak Pandai. Cadiak Pandai merupakan sebuah lembaga seperti halnya Niniak Mama dan Alim Ulama. Lembaga Cadiak Pandai dalam sistem pemerintahan nagari merupakan sebuah lembaga yang memperjuangkan aspirasi masyarakat nagari. Jadi dapat dikatakan lembaga ini adalah lembaga yang mewakili suara rakyat dalam pemerintahan nagari. Kerapatan Adat Nagari atau KAN. KAN merupakan sebuah lembaga yang hanya dimiliki oleh sistem pemerintahan nagari. KAN merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang nagari. Keanggotaan dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh KAN itu sendiri. Dalam sistem pemerintahan nagari, KAN merupakan lembaga yang meng-SK-kan dirinya sendiri. Dalam artian, KAN itu sendirilah yang melegalkan organisasinya sendiri. Selain itu, KAN jugalah yang membentuk lembaga Niniak Mama, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Pemuda dan Bundok Kanduang. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang nagari. Dalam artian lembaga-lembaga tersebut berada dalam perlindungan KAN. KAN adalah lembaga yang hanya diduduki oleh Niniak Mama. KAN adalah lembaga khusus untuk Niniak Mama yang ada di nagari tersebut. Walaupun ada beberapa nagari yang keanggotaan KAN-nya terdiri dari wakil-wakil Salitigo Sapilin, akan tetapi secara umum KAN adalah lembaga Niniak Mama.
dalam sebuah nagari. Posisinya setara dengan pemerintahan nagari dan bahkan di beberapa nagari, posisinya berada di atas pemerintahan nagari sesuai dengan adat istiadat nagari yang bersangkutan. Badan Permusyawaratan Nagari. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disingkat dengan BPRN merupakan sebuah lembaga yang berfungsi untuk membuat peraturan-peraturan nagari. Keanggotaan BPRN merupakan perwakilan dari setiap unsur yang ada di nagari, yaitu Niniak Mama, alim ulama, cadia pandai, pendokanduang, dan pemuda. Pada awal pembentukannya, masing-masing dari unsur tersebut bermusyawarat dan bermufakat siapa yang akan menjadi putusan ke BPRN. Setelah itu, baru BPRN sendiri yang menentukan siapa yang menjadi ketua, wakil, kemudian sekretaris dan anggota melalui rapat BPRN. Rekomendasi peraturan berasal dari masing-masing lembaga unsur yang bermusyawarah dan bermufakat, yang kemudian disampaikan kepada BPRN lewat wakil masing-masing bidang yang ada di BPRN. Barulah peraturan tersebut dimusyawarahkan dalam sidang BPRN. Rancangan peraturan tersebut akan dibawa ke kantor wali nagari untuk meminta pertimbangan dari KAN dan wali nagari. Setelah KAN dan wali nagari setuju, maka barulah peraturan tersebut bisa dilegalkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pemerintahan nagari. Pertama, ideologi. Ideologi merupakan ide ataupun alat. Dalam pengertiannya, ideologi merupakan alat untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan setara bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Di nagari, Padang Mage secara khusus dan masyarakat Minangkabau pada umumnya, istilah Basyandi Syara, Syara Basyandi Kitabul, Syara Manggato. Adat merupakan sebuah ideologi yang sangat kuat. Adat merupakan hal yang harus mereka jaga. Kemudian, adat yang mereka jalankan selalu sesuai ataupun tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam, yang mana landasannya adalah Al-Quran. Jadi, dapat dikatakan kehidupan masyarakat Minangkabau, baik itu dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat, merupakan pengamalan dari adat dan istiadat dan kebudayaan mereka. Yang kedua, kebudayaan. Di nagari Padang Mage atau suku Minangkabau pada umumnya memiliki sebuah kebudayaan yang bisa tenggang rasa terhadap sesamanya. Hal itulah yang mereka gambarkan dalam Harimau dalam Parwi, Kambiang Juwo Nandika Lawan. Artinya, mereka lebih memilih memikirkan perasaan sesamanya ketimbang mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya. Jikalau itu mereka pikir akan menyinggung perasaan sesamanya, walaupun ternyata apa yang ada dalam pikiran mereka itu benar. Dalam sistem pemerintahan nagari, tentu hal ini membawa dampak positif dan negatif. Salah satunya, seorang bawahan akan berpikir dua kali sebelum menyatakan pendapatnya, karena segan akan menyanggah pendapat atasannya atau menyinggung perasaan yang lain, walaupun ternyata pendapatnya benar. Akan tetapi, dampak positif yang didapat adalah hal seperti ini dapat menjaga hubungan baik antar sesama. Yang ketiga, adat istiadat dan tradisi. Adat istiadat dan tradisi merupakan hal yang dianjurkan turun-temurun dari nenek moyang terdahulu kepada generasi-generasi sesudah mereka dalam sebuah kelompok. Hal ini merupakan hal yang sakral, karena adat istiadat dan tradisi itu sendiri mengandung nilai-nilai yang sangat penting bagi kelompok tersebut. Di nagari Padang Mage, dapat dikatakan adat istiadat dan tradisi nenek moyang mereka masih dapat mereka pertahankan, walaupun tidak semuanya, karena ada dari adat tersebut yang bertentangan dengan agama Islam. Mereka ubah ataupun mereka hilangkan. Mempertahankan adat istiadat dan tradisi ini tentulah bukan hal yang mudah, terlebih pada zaman globalisasi seperti sekarang. Akan tetapi, sebuah kelompok yang dapat mempertahankan adat istiadat dan tradisi mereka
tentu merupakan sebuah nilai yang positif bagi kelompok tersebut. Karena dengan begitu, mereka tetap dapat mempertahankan jati diri kelompok mereka. Nagari Padang Mage dapat dikatakan sebagai salah satu kelompok yang dapat mempertahankan adat istiadat dan tradisi. Dalam artian, dapat mempertahankan jati diri mereka karena adat istiadat dan tradisi yang masih begitu kental di nagari tersebut sampai saat ini sekarang. Sendiri dimulai dengan keputusan Amatoa selaku pemimpin wilayah adat dan penghubung manusia dengan Turie Arana atau Yang Maha Kuasa. Di dalam pasang telah diatur bahwa urusan pemerintahan, pamarentah disebutkan ia pamarentah anrong amangtai igite tu kadia saluki ri ajoka amuluri adahang angrai. Pamarentah angrai tongki kalau pamarentata kalau toki. Artinya pemerintah harus dipatuhi perintahnya. Masyarakat harus taat pada atasan dan aturan yang berlaku. Pasang ini menandakan adanya hubungan sinergitas antara pemerintah dengan rakyatnya. Harus seirama antara pemerintah dengan rakyatnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Keberadaan hutan dan hukumannya dijelaskan dengan rinci. Amatoa selaku pemimpin adat membagi hutan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada Borong Karamaka, hutan keramat. Yang kedua ada Borong Batasaya, hutan perbatasan. Yang ketiga Borong Luara, hutan rakyat. Barang Karamaka atau hutan keramat yaitu kawasan hutan yang terlarang untuk semua jenis kegiatan, kecuali kegiatan atau acara-acara ritual. Tidak boleh ada penebangan, pengukuran luas, penanaman pohon, ataupun kunjungan selain pengecualian di atas, termasuk larangan mengganggu flora dan fauna yang terdapat di dalamnya. Adanya keyakinan bahwa hutan ini adalah tempat kediaman leluhur, Pamantangana Singkama Tauriolonta, menjadikan hutan ini begitu dilindungi oleh masyarakatnya. Hal ini diungkapkan secara jelas dalam sebuah pasang, yaitu Talakulei Nesambe Kajua Iato Minjo Kaju Timbua. Talakulei Nitambai na Nikurangi Borong Karamaka Kasipali Tawa Lamung Ribonga Nasabase Re Watulari Ta Tau Anggakui Batelamuna. Artinya tidak bisa diganti kayunya, kayu itu saja yang tumbuh. Hutan keramat itu tidak bisa ditambah atau dikurangi. Orang dilarang menanam di dalam hutan, sebab suatu waktu akan ada orang yang mengakui bekas tanamannya. Hutan keramat ini adalah hutan primer yang tidak pernah diganggu oleh komunitas Amatoa.
Jenis pelanggaran berat dalam hutan keramat itu antara lain tak bangkaju, menebang kayu, rau doang, mengambil udang, tata uhe, mengambil rotan, dan tunubani, membakar lebah. Yang kedua ada borong batasaya, hutan perbatasan. Merupakan hutan yang diperbolehkan diambil kayunya sepanjang persediaan kayu masih ada dan dengan seizin dari amatoa selaku pemimpin adat. Jadi keputusan akhir bisa tidaknya masyarakat mengambil kayu di hutan ini tergantung dari amatoa. Kayu pun yang ada dalam hutan ini hanya diperbolehkan untuk membangun sarana umum dan bagi komunitas amatoa yang tidak mampu membangun rumah. Selain dari tujuan itu tidak akan diizinkan. Hanya beberapa jenis kayu yang boleh ditebang, yaitu kayu asa, nyatoh, dan pangi. Jumlahnya yang diminta harus sesuai dengan kebutuhannya, sehingga tidak jarang kayu yang diminta akan dikurangi oleh amatoa. Kemudian ukuran kayunya pun ditentukan oleh amatoa sendiri. Syarat yang paling utama adalah ketika ingin menebang pohon, maka pertama-tama orang yang bersangkutan wajib menanam pohon sebagai penggantinya. Kalau pohon itu adalah tumbuh dengan baik, maka penebangan pohon baru bisa dilakukan. Penebangan satu jenis pohon, maka seseorang harus menanam 2 pohon yang sejenis di lokasi yang telah ditentukan oleh amatoa. Penebangan pohon itu memakai alat tradisional berupa kampak atau parang dan kayu yang habis ditebang harus dikeluarkan dari hutan dengan cara digotong atau dipanggul dan tidak boleh ditarik karena akan merusak tumbuhan lain yang berada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga ada borong luara, hutan rakyat. Merupakan hutan yang bisa dikelola oleh masyarakat. Meskipun kebanyakan hutan jenis ini dikuasai oleh rakyat, aturan-aturan adat mengenai pengelolaan hutan di kawasan ini masih berlaku. Tidak diperbolehkan adanya kesewenang-wenangan memanfaatkan hutan rakyat ini. Tugas amatoa adalah pelestarian hutan adat dan lingkungannya adalah sebagai pengawas serta pemberian tindakan serta sanksi ketika terjadi masalah dan pelanggaran terhadap penjagaan hutan adat. Segala masalah yang bisa diselesaikan secara adat maka akan diselesaikan oleh amatoa. Pelaksana tugas menjaga hutan yaitu Gala Pantama yang bertugas dalam bidang pertanian. Gala Pantama yang mengurusi sektor pertanian dan perkebunan. Galalah yang bertugas membagi serta mengatur penggunaan lahan adat sesuai pasang. Apabila ada yang ingin menggunakan kayu atau mengambil madu dan sebagainya di dalam wilayah adat, maka tugas Gala Pantamalah yang menentukan dan menyetujui penggunaan lahan tersebut, asalkan sesuai dengan peraturan-peraturan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Di sini kami sudah mempresentasikan ada inti ajaran setiap tokoh, ada konsep dasar aliran sejarah hukum, ada kelebihan dan kelemahan aliran sejarah hukum, ada kritik terhadap positivisme hukum, ada kontribusi hukum adat terhadap hukum nasional, ada sistem nagari di Sumatera Barat, dan yang terakhir ada suku Kajang di Sulawesi Selatan mengenai hukum adat itu sendiri. Kemudian jika dari para teman-teman ada yang ingin bertanya, ada yang ingin ditanyakan, silahkan ajukan di Google Classroom karena memang pada peraturannya kita akan melanjutkan diskusi di Google Classroom setelah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Untuk penanya wajib adalah kelompok selanjutnya. Setelah penanya wajib baru dibolehkan penanya bebas dari kelompok lainnya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan